pengusaha, pembicara gitu kan. Kalau di tadi kan penulis dan pembicara, maka kita mau undang dia untuk berbicara gitu. Nah, ya. So, tanpa panjang lebar lagi, kita panggil Mas Oki. Silakan Mas Oki, tepuk tangan dong semua buat Mas Oki. Silakan men. Sekarang kita kayak formal gitu, selamat datang. Thank you. Dan ini kita masukin juga di live di Zoom buat jadi alumni kita dari batch sebelumnya juga yang nggak bisa hadir di sini juga bisa join juga bisa join 10.000 ya di online ya. 10.345 tepatnya ya. Oke. So Pak Oki tadi penulis iya, pengusaha iya, pembicara juga tentunya, dan menulis buku iya, artikel iya, dan tulisan-tulisan juga yang selalu menjadi voice of the voiceless lah kalau gue boleh bilang, selalu membantu menyuarakan keresahan kita dengan cara yang sering membuat kita saat membacanya ngangguk-ngangguk dan iya banget gitu kan, membuat kita merasa kayak ada yang menyuarakan keresahan kita ini, dan itu bukan sesuatu yang mudah menurut gue, baik dalam konteks menulisnya. Gue bisa bilang juga lu sebagai seorang storyteller juga gitu, dan lu pun juga mengajar mengenai storytelling juga, dan gue pernah ikut kelasnya dia juga yang keren banget gitu. Nah tetapi satu sisi adalah bagaimana lu menulis, bagaimana lu menceritakan, tetapi juga apa yang lu sampaikan tentunya gitu kan. Dan itu selain butuh skill menurut gue juga butuh keberanian gitu. Apalagi isu-isu yang lu angkat di situasi-situasi seperti saat ini. So sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue juga personally gue mau say thank you juga sama lo. Sama-sama Bangku. Nah kita kan sekarang ini revisi hidup men. Yes. Gitu. Gue mau mulai nanya singkat aja, habis itu gue mau kasih waktu buat teman-teman di sini untuk bertanya tentunya. Kalau bicara soal merevisi hidup, ada nggak momen tertentu dalam hidup lu mungkin di masa lalu di mana lu merasa kayaknya I need to do something, I need to change something, bisa anything about your life gitu. Ada nggak? Jadi kayak momen lu kayak menyadari kayak ada yang perlu gue revisi atau apa gitu, ada nggak? Pastinya lah Bang, pastinya kan kayaknya nggak ada ya orang yang hidup jalannya tuh lurus aja, lempeng aja gitu kan. Jadi kalau misalnya skripsi, gue tuh skripsi yang udah dirobek-robek, udah dicoret-coret, udah direvisi berkali-kali Bang. Udah uwel-uwel lah mungkin. Karena ada banyak banget titik-titik pivot mungkin ya, disebutnya titik-titik yang menentukan gitu ya sepanjang hidup, mulai dari khususnya masa kuliah dulu sampai usia sekarang gitu ya. Kuliah udah lama dulu, saya dulu kuliah psikologi. Ada di sini yang kuliahnya psikologi? Wah lumayan banyak nih ada yang kuliah psikologi. Iya, belasan tahun yang lalu saya kuliah psikologi, itu juga karena kecemplung, bukan karena mau jadi psikolog ya. Kalau di awal-awal kuliah psikologi ya Bang, itu biasa dosen selalu nanya, kenapa kamu masuk kuliah psikologi? Biasalah ya di semester awal. Dan itu kalau aku ngedengerin jawaban teman-teman tuh semua mulia-mulia. Karena saya ingin menolong orang gitu ya. Karena saya ingin, pas SMA saya sering jadi tempat curhat ya sama teman-teman saya. Jadi saya pengen juga jadi psikolog, jadi konselor gitu-gitu. Aku nggak ada alasan-alasan kayak gitu. Aku alasan kenapa milih kuliah psikologi itu teknis dan praktis. Kakakku emang kuliah di universitas yang sama. Aku males nyari-nyari formulir pendaftaran. Jadi aku nanya ke kakakku aja, ambilin formulir dong nitip. Yang bagus apa di kampus lo? Gua daftar. Oh yang bagus psikologinya. Ya udah aku daftar dan keterima ya udah. Gitu. Dan alasan keduanya karena kakakku kuliah di situ bisa nebeng kalau berangkat. Gitu. Jadi alasannya sangat teknis sekali gitu ya. Tidak ada pikiran mau jadi psikolog dan lain sebagainya. Tapi sepanjang kuliah aku menikmati belajar ilmunya. Sangat menikmati belajar ilmu psikologinya, gimana memahami manusia gitu ya. Jadi banyak
fase-fase self reflection juga. Oh ternyata dulu apa yang dilakukan orang tua gua, pola asuhnya itu nggak sepenuhnya benar ya. Harusnya nggak kayak gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi itu banyak fase-fase refleksi. Tapi tetap meskipun aku suka sama ilmunya, aku nggak ada sampai lulus pun nggak ada niatan untuk jadi psikolog. Itu sampai lulus pun nggak ada niatan untuk jadi psikolog. Aku malah lebih tertariknya pada waktu itu pertama sempat di dunia tulis menulis. Karena memang dari SMA emang udah hobi nulis. Dan ketika di kuliah sempat beberapa kali tulisanku diterbitkan sama media majalah kampus, sama harian Kompas juga. Lalu sempat terlibat beberapa proyek penulisan buku juga sama universitas, sama lembaga pemerintahan juga. Tapi aku sadar bahwa menjadi penulis tidak menjanjikan. Susah kaya jadi penulis, teman-teman. Ini realitas ya yang harus diterima bahkan sampai hari ini. Ya, kalau teman-teman ngelihat ada penulis yang bisa hidup dari karya dan hidup lumayan berkecukupan gitu ya, itu mungkin cuma top 1-2%-nya aja. Ya. Kebanyakan buku itu tidak pernah mencapai cetakan keduanya. Bang Ali, you know the industry, right? Ya. Mayoritas buku tidak pernah mencapai jilid kedua, cetakan kedua gitu ya. Sedangkan royalti penulis juga tidak sebesar itu. Jadi kalau yang laku cuma 1.000 atau kurang dari itu ya lebih baik kerja kantoran deh. Saya kasih tahu aja, saya jujur-jujuran aja gitu ya. Jadi ketika lulus mulai menimbang karir gitu ya. Oh ya kayaknya jadi penulis nggak mau, jadi psikolog nggak mau. Tapi aku lagi suka banget waktu itu dengan dunia riset. Jadi ketika baru pertama kali lulus kerjanya di market research. Sempat kerja di market research dulu, kebetulan ada dosenku punya biro market research, jadi aku bantu-bantu di sana sampai satu titik aku harus memilih lagi. Setelah kerja sekitar 1,5 tahun, diminta untuk bantu usaha keluarga. Kebetulan memang ayahku ada usaha dan waktu itu orang kepercayaannya ingin resign lah, ya jadi diminta untuk bantu usaha keluarga. Nah itu juga ada pergumulan sebenarnya di situ karena sebenarnya lagi nyaman-nyamannya kerja di market research, tapi di sisi lain aku juga nggak mau dicap jadi anak durhaka, gitu ya. Masa ya yang biayain kuliah, membesarkan orang tua, tapi ketika orang tua minta untuk bantu di usahanya masa gua nggak mau gitu ya. Jadi pergumulan itu dan akhirnya ya udah deh bantuin usaha keluarga dulu selama sekitar 2 tahun gitu ya, membantu ngeberesin keuangannya, sistem digitalisasi dan lain sebagainya, marketing sampai di tahun kedua saya dipecat, Bang. Dipecat sama orang tua sendiri. Dengan alasan yang menurut saya lucu jadinya. Jadi ada temennya yang ngasih tahu, anak mah jangan bantuin usaha keluarga dulu, suruh kerja dulu sama orang, baru nanti bantuin usaha keluarga. Jadi ngedengerin saran dari temennya, jadi saya yaudah lu cari kerja aja di luar. Lah kan itu yang gue lakukan dulu. Kan awalnya kan aku sudah begitu, tapi disuruh bantuin usaha. Jadi ya udah akhirnya udahlah kerja aja lagi sama orang dan lain sebagainya. Pergumulan lagi saat itu, jadi kayak baru mau mulai karir suruh belok, baru mulai bantu usaha keluarga tiba-tiba harus terombang-ambing lagi gitu. Akhirnya aku memulai usaha bareng teman-teman waktu itu di bidang pelatihan, edukasi, pelatihan, ngasih training buat sekolah, anak-anak sekolahan, buat perusahaan-perusahaan gitu ya. Tapi tidak bertahan lama juga karena barengan beberapa orang ada yang mau kuliah lanjut, ada yang mau kerja di tempat lain sehingga akhirnya tidak berlanjut terlalu jauh lah gitu. Nah sampai akhirnya pergumulan lagi ngapain ya, gua waktu itu udah lewat beberapa tahun setelah lulus kuliah, mikir kayaknya kalau sekarang baru mau meniti karir udah agak terlambat gitu ya. Akhirnya aku memutuskan udahlah kayaknya jalur gue emang jalur pengusaha gitu. Mulailah merintis, bikin usaha di bidang teknologi dengan modal seadanya.
Dan kebetulan kali itu usahanya tidak gagal-gagal amat, masih ada gitu ya sampai sekarang masih bertahan. Nah, tapi lagi-lagi ada revisi terjadi ketika COVID, Bang. Udah lagi menikmati bangun usaha pada saat COVID. Waktu itu aku lupa namanya PPKM atau PSBB, ada yang masih ingat? Ya, PPKM dulu apa PSBB dulu sih? Coba sweet. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi lokasi usahaku harus tutup selama berbulan-bulan sampai waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Pasti semua ngalamin lah ya, masa itu gedung harus tutup, perkantoran harus tutup, pusat perbelanjaan harus tutup gitu ya. Nah, usahaku tetap jalan kebetulan, kita switch ke online masih bisa tetap jalan, tapi jadinya aku banyak waktu luang karena COVID ya. Yang biasanya ia pergi ke lokasi usaha, ngurusin usahanya, tiba-tiba ditutup lokasi usahanya, switch ke online, dan akhirnya di rumah aja selama berbulan-bulan. Lama-lama bosen ya, Bang Ali. Awalnya ya udah pagi keliling, jogging gitu ya. Ya siang masih ngurusin usaha dan lain sebagainya. Tapi kan habis itu bingung juga ngapain ya. Akhirnya mulai udah deh kembali ke hobi gitu ya, kesukaan, yaitu di dunia tulis menulis. Karena memang itu tidak sebelumnya aku cuma hobi-hobi aja, tetap nulis di blog sesekali gitu ya, selepas kuliah udah nggak intens lagi. Nah, ketika pandemi aku mulai intens menulis lagi. Waktu itu aku refleksi, kayaknya udah nggak ada orang yang baca blog deh hari ini. Ya, sebelumnya aku punya blog, nulis di blog. Waktu itu aku ngelihat pola konsumsi medianya, aku sendiri, teman-temanku kebanyakan di media sosial. Kita dulu setiap sore nungguin tuh update. Hari ini jumlah COVID berapa? Itu di media sosial. Saat itu nungguin update jumlah COVID. Jadi kayaknya sehari-hari sekarang orang nyari informasi, baca segala sesuatu udah di media sosial. Ngapain gue bikin blog, nulis blog kalau nggak ada yang baca? Akhirnya mulailah membagikan tulisan di media sosial. Di Twitter, di Instagram, waktu itu belum terlalu ramai TikTok. Jadi di 2 platform itu aja. Dan akhirnya menemukan kembali kecintaan dengan dunia tulis menulis. Ada aja yang menikmati tulisan, ada yang nge-share lagi, ada yang mengapresiasi, dan akhirnya sampai sekarang keterusan. Usahanya tetap jalan, tapi sambil menulis juga gitu. Selain nulis di media sosial, kadang kirim ke media massa juga, terus sempat nerbitin buku juga tahun 2023. Tahun ini juga 1 buku lagi akan segera terbit gitu. Jadi nulis, ngajar tentang menulis juga kadang, dan jadi ya pembicara seperti ini. Jadi ada banyak sekali titik-titik persimpangan yang membuat harusnya ke sana tapi jadinya ke sini, di sini jadinya ke sana. Jadi kalau ngomongin revisi hidup sudah berkali-kali gitu ya, revisi hidup sudah berkali-kali. Apakah ini adalah versi terakhir gitu ya? Saya nggak mau jawab ini adalah versi terakhir karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Siapa tahu minggu depan ada COVID-25, kita nggak tahu, jangan sampai atau ada apa lagi lah. Kan dunia sekarang tuh nggak bisa diprediksi banget ya, tiba-tiba ada yang perang, tiba-tiba ada yang apalah, perang dagang dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi intinya kalau yang aku mungkin mau share gitu ya ke teman-teman, dijalanin aja sebaik-baiknya gitu ya, dijalanin aja sebaik-baiknya dan terus cari peluang di dalam kesempitan apapun itu. Itu aku berkali-kali hidupku terselamatkan karena berusaha untuk nggak terlalu lama sedih, nggak terlalu lama ngedown gitu ya. Ketika dipecat, siapa sih yang nggak ngedown? Dipecat sama bapak sendiri, bayangin. Ya, kalau dipecat sama ya orang nggak kenal ya udah salah nih, dipecat bapak sendiri gitu ya. Itu kan ngedown, cuma ya nggak mau berlama-lama, udah mikir ngapain lagi. Ketika mulai COVID juga bingung waktu luang apa, ya daripada pusing, stres, ya udahlah gue bisa ngapain ya? Oh, gue suka nulis, ya udah aktif di nulis lagi, dan ternyata itu banyak membuka pintu-pintu kesempatan setelahnya gitu ya. Dan aku juga pertama kali bikin event offline waktu itu setelah COVID di tahun 2023
di sana aku juga menemukan sebuah dunia baru juga. Karena pas pandemi lumayan bertumbuh akun media sosialku gitu ya. Banyak yang minta, bikin acara dong, bikin ini dong, ketemuan dan lain sebagainya. Aku bikinlah acara seperti ini, 30-an orang waktu itu. Judulnya adalah Merayakan Kegagalan. Judul eventnya, Merayakan Kegagalan, dan di sana ternyata aku menikmati sharing-sharing seperti ini. Ada banyak orang yang bertanya, aku coba jawab lewat perspektifku dan lain sebagainya. Aku dapat satu feedback dari acara itu gitu ya. Lu ngapain sibuk ngurusin usaha lu? Lu ngajar aja, lu sharing aja. Kayaknya dunia lu di sini deh. Ada dapat satu feedback dari peserta waktu itu. Kebetulan pesertanya adalah seorang psikolog gitu ya. Yang ya aku juga cukup hormati gitu ya. Dan setelah mendapat feedback seperti itu, aku mulai mikir, oh iya ya, emang gue lumayan suka ngajar sih. Pas kuliah dulu ngasdos, di waktu luang sempat ngajar anak jalanan di rumah singgah. Jadi memang dunia pendidikan bukan sesuatu yang jauh juga sebenarnya, tapi nggak pernah kepikiran untuk bisa hidup gitu ya dari dunia pendidikan. Nah sejak dapat insight seperti itu, akhirnya aku rutin bikin hampir setiap bulan yang namanya sekilas kelas online. Ya jadi itu aku bagiin apa ya sebutannya, ilmu-ilmu untuk upgrade diri lah lewat sekilas kelas setiap bulan 1,5 sampai 2 jam via Zoom aja, karena waktu itu masih ada ya pandemi, masih ada vibe pandeminya, dan ternyata sampai sekarang berlanjut karena aku suka bikin kelas seperti itu. Kadang diundang sama perusahaannya, bisa gak ngajar soal ini, ternyata salah satu petinggi perusahaannya pernah ikut sekilas kelas online-nya gitu, diundang sama universitas, bisa gak bantu ngasih kuliah umum di sini, bisa ngajar gak di kelas ini gitu ya. Ternyata dosennya juga pernah ikut sekilas kelas aku gitu. Jadi dari situ terbuka banyak pintu-pintu kesempatan yang aku nggak tahu awalnya gitu. Dan sekarang lagi menikmati menjalani semua itu. Usaha masih tetap jalan, masih rajin nulis juga, kadang jadi pembicara dan ngajar-ngajar. Kurang lebih untuk saat ini mungkin versi Oki 4.0 kali ya, tapi bukan versi yang final gitu, yang mau udah siap print gitu, belum. Jadi lihat aja nanti hidup akan ngasih apa, cobaan apa lagi, tantangan apa lagi ya. Nanti mungkin kita akan berevolusi lagi, bertransformasi lagi. Gitu mungkin yang aku bisa share dulu. Sebelum gue buka ke teman-teman untuk bertanya, ada satu pertanyaan tambahan dari gue. Lo kalau paling tidak adalah tulisan yang di sosial media deh paling enggak gitu. Sebagian besar tema yang lo angkat kan kaitannya sama isu sosial dan politik nih, ya. Kenapa? Kan lu bisa, kalau lu tadi suka menulis, apa yang membuat lu memilih itu sebagai kayak fokus utama lo gitu? Apakah ada keresahan di situ, atau bahkan mungkin gue nggak tahu sebelumnya pun emang juga nulisnya banyak mengenai hal itu, atau kalau iya juga why gitu? Oke. Aku mulai nulis dari SMP, SMA gitu ya, tapi pada waktu itu nulis yang receh-receh. Paling nulis puisi, nulis ya cerita pengamatan sekitar, nulis lirik lagu, hal-hal yang nggak terlalu penting ya, karena memang aku suka baca dari kecil. Aku suka banget dulu baca Bobo. Ada yang masih baca Bobo sampai sekarang? Ada. Alhamdulillah ada temennya. Ya, pertama-tama karena sering diledekin, karena nama saya Oki gitu ya, ditanya nirmalanya mana gitu. Dulu sering banget diledekin. Tapi jadinya memang suka baca Bobo, suka baca cerpen, suka baca dongeng, dan ya dulu nulisnya hal-hal seperti itu. Nah, tapi aku baru lebih terbuka gitu ya, wawasan tentang tulis menulis itu ketika kuliah. Ketika kuliah di salah satu mata kuliah kelas namanya Filsafat Manusia. Nah itu dosennya memberikan tugas untuk baca satu buku dari daftar ini, lalu buatlah ulasannya ditinjau dari filsafat manusia. Gitu. Nah bukunya udah dipilihin, aku secara random dapat buku Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Aku sebelumnya nggak tahu, ya biasa baca Bobo gitu ya, biasa bacanya Bobo, kumpulan cerpen.
komik ya, aku demen banget baca komik pas kecil. Ketika kuliah dapat buku itu, awalnya aku nggak tahu ini siapa, ini apa, mulailah masuk ke dunianya Pramudia Anantatur, berkenalan, dan dari sana tokoh utama di Bumi Manusia itu adalah seorang jurnalis, namanya sebutnya Mingke gitu ya, atau Tirto nama ininya. Tapi sebutannya Mingke adalah seorang jurnalis yang melawan penjajah, melawan kolonialisme lewat tulisan. Ya, jadi dia membangkitkan keresahan nasional, kesadaran nasional lewat tulisan dan lain sebagainya. Itu bikin aku jadi, wah ternyata keren ya, menulis itu nggak cuma lu bisa nulis cerpen, tapi apa bisa ada membawa isu-isu sosial dalam tulisan. Setelah itu berkenalan juga dengan, secara kebetulan juga dengan tulisan-tulisan Suhoki, dengan tulisan-tulisan Suhoki. Pada waktu itu sempat di kampus ada bikin acara nonton bareng filmnya Gi yang Nicholas Saputra ya. Gi aslinya nggak seganteng itu teman-teman. Gi aslinya tidak seganteng itu karena saya juga cukup kecewa ketika ngeliat lah aslinya begini. Karena kan di film, wih ganteng banget nih ya Suhoki. Ya waktu itu ada pemutaran filmnya di komunitas gitu ya tentang Suhoki. Aku jadi tertarik, belajar lebih lanjut dan jadi baca tulisan-tulisan tentang Suhoki, dan dari situ juga belajar, wah gila ini. Ada orang berani menulis pada waktu dia hidup itu di zaman peralihan dari Soekarno ke Soeharto ya, dan di masa itu dia dengan lantang bisa menulis menteri-menteri tolol ya, Soekarno yang sudah mengkhianati cita-cita bangsa dan lain sebagainya. Dia sangat benci dengan Soekarno pada era itu karena memang sudah dianggap tidak seperti awalnya lagi gitu ya. Jadi banyak sekali kritik-kritik sosial yang dilontarkan oleh Suhoki, betapa korupnya negara ini. Ada satu tulisan yang aku masih ingat, betapa tidak menariknya pemerintah sekarang. Dia nulis itu 50 tahun lalu ya kurang lebih berarti Suhoki. Karena dianggap sekarang pemerintah tiap kali keluar negeri cuma narik utang baru doang, kata Suhoki. Ya, jadi ya gitu-gitu aja, narik hutang terus ada yang korupsi, narik hutang terus ada yang korupsi. Seketika baca itu di tahun 2000-an lah sama aja sampai sekarang kagak beda-beda. Iya, jadi merasa wah ini keren banget ya, dari karya-karya Pramudia Anantatur, Suhoki, terus juga mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, itu kolomnya di harian Tempo, di majalah Tempo sejak tahun 70-an akhir, dan di situ juga terbuka betapa luasnya pengetahuan dari seorang Gunawan Muhammad, tapi nggak cuma membuat pembacanya menganggap wah ini orang pinter nih, enggak, tapi juga membuat pembacanya merasa jadi ikutan pinter, gitu ya, jadi ikutan pinter, dikenalkan dengan filsafat Yunani, filsafat Eropa, kejadian di Amerika Utara, Amerika Selatan dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin pada masanya itu nggak banyak orang yang punya privilege untuk tahu soal itu, tapi karena dia adalah seorang jurnalis, dia bisa banyak baca, dia bisa banyak mengalami langsung kejadian-kejadian hebat, ikut perang di mana-mana juga, dan dari sana juga lumayan bikin aku jadi termotivasi. Gue mau banget nih bisa bikin tulisan seperti Suhoki, seperti Gunawan Muhammad gitu ya, yang nggak cuma membahas hal-hal receh, tapi juga bisa mencerdaskan generasinya. Mungkin itu kenapa akhirnya kebawa vibes-nya gitu ya. Jadi karena sangat terinfluence di masa-masa aku lagi ngulik-nguliknya soal menulis, terpengaruhi oleh karya-karya luar biasa mereka, dan jadinya sayang kalau tulisan itu ya cuma sekedar apa ya, menuliskan apa perasaan saya hari ini saya nonton film apa, hari ini saya dengerin musik apa. Bukan berarti itu salah ya, nggak masalah, cuma ternyata ada fungsi lain dari menulis ya, yaitu mengkritik isu sosial, membuat orang yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu, orang yang tadinya nggak peduli bisa jadi lebih peduli. Nah itu sih hal-hal yang terbawa sampai sekarang, kenapa sering
bikin tulisan soal politik, membuat kritik isu-isu sosial dan lain sebagainya karena belajarnya dari mereka gitu. Sebenarnya mau pengen gue follow up lagi deh. Ini pengen ngulik tapi kita jadi berasa ngobrol berdua doang. Dan gue tahu waktu kita juga terbatas dan kayaknya teman-teman juga ada yang mau bertanya. Jadi gue mau buka dulu, langsung aja angkat tangan. Yang mau tanya siapa langsung angkat tangan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Oh, pertanyaan saya silakan. Nabila. Sebelumnya terima kasih Bang Oki atas sharingnya. Saya mau tanya, ketika Bang Oki memutuskan untuk menulis, apalagi dengan topik-topik yang cukup kritis ataupun sangat rawan gitu ya, dengan persepsi orang lain. Nah itu apakah pernah merasa kayaknya saya masih kurang deh. Kayaknya saya kalau nulis ini akan gini-gini atau kecemasan yang lainnya, kayak merasa not enough to do that. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Langsung jawab aja ya Bang ya. Oke. Aku lebih takutnya kalau tiba-tiba di depan rumah ada tukang bakso. Takutnya itu sebenarnya. Awalnya nggak takut, tapi tiap kali aku nulis di kolom komentar selalu diingetin, udah ada tukang bakso belum di depan rumah? Coba dilihat bawa hati apa enggak ya, selalu diingetin sama pembaca, sama teman-teman seperti itu. Apakah ada kekhawatiran? Jujur semakin kesini ada ya kekhawatiran karena aku mau bilang negara kita semakin mendekati menyerupai Orde Baru tapi terlalu bahaya. Intinya ada kekuatan-kekuatan lah ya, kekuatan-kekuatan di luar sana yang sedang mencoba merepresi kebebasan pendapat. Ya, kita bisa melihat polanya. Kantor Tempo dikirimi kepala babi, lalu dikirimi bangkai tikus, gitu ya. Ada jurnalis yang dibunuh karena dia mengulas soal judi online, ada aktivis mahasiswa yang didatangi, bahkan ada yang berdemonstrasi, bahkan dia cuma tim medis, tiba-tiba jadi tersangka, tersangkanya atas kasus apa juga nggak tahu gitu ya, dianggap provokator. Jadi ketakutan untuk itu ada pastinya, karena saya sih bisa menjamin bahwa apa yang saya sampaikan ini harusnya tidak bisa dipermasalahkan, harusnya. Kalau hukum di negara ini benar, harusnya. Cuma kan kadang hukum di negara ini tidak selalu benar, gitu ya. Jadi kekhawatiran tetap ada, yang aku lakukan adalah mencoba untuk memproteksi diri. Jadi mungkin teman-teman tahu ada yang namanya UU ITE ya di negara ini. Nah itu yang sering dijadikan pintu masuk untuk mengkriminalisasi penulis, aktivis, jurnalis gitu ya. Nah jadi ya aku baca, pahami pasalnya, baca kasus-kasus yang mungkin pernah terkena UU ITE gitu ya. Jadi salah satu cara untuk membentengi itu adalah aku pasti ketika menulis, ketika mengkritik pemerintah, selalu menggunakan data, selalu argumennya ini berdasarkan data yang bisa diverifikasi gitu ya. Jadi kalau ada seseorang, sekalipun saya benci sama dia, tapi tidak ada bukti, tidak pernah ada media yang bilang bahwa dia melakukan korupsi, saya nggak akan bilang dia koruptor gitu. Jadi saya nggak akan memfitnah, saya nggak akan menyebarkan berita bohong, saya tidak akan menyebarkan misinformasi, hal-hal seperti itu yang menjadi proteksi, cara saya melindungi diri saya gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang di jurnalisme ada prinsip namanya disiplin verifikasi gitu. Nah itu yang saya jaga banget. Jadi saya tidak mau menyebarkan informasi-informasi yang belum bisa terverifikasi, informasi-informasi yang nggak ada sumber lain gitu ya. Sekarang kan di media sosial khususnya itu banyak sekali homeless media yang nyebarin hoax gitu ya. Ini isunya sebenarnya nggak benar gitu ya, tapi ya mungkin karena ada agenda tertentu, ada orderan tertentu kita nggak tahu, tiba-tiba isunya naik dan lain sebagainya. Nah itu
Saya sering banget dikirimin DM kayak gitu dari followers, bang ini di sini nih ada kasus gini, bang di sini ada ini. Ya selama itu belum bisa diverifikasi oleh media resmi atau oleh institusi penegak hukum, ya saya nggak akan berani untuk ngomong soal itu. Gitu. Jadi itu salah satu caranya, jangan pernah memfitnah, jangan pernah berbohong, jangan pernah nyebarin misinformasi ya. Selama itu kita tidak lakukan dan juga tidak menyerang martabat orang lain gitu ya. Jadi saya biasa ketika membahas sebuah kasus, saya bahas fokus di kasus dan argumennya, bukan menyerang pribadinya. Saya berusaha untuk melakukan itu. Meskipun kadang sulit ya. Ketika ngelihat pernyataan-pernyataan dari Fadlizon atau Bahlil, kadang sulit untuk tidak menyerang pribadinya, tapi ya oke lah, itu kita serang argumen dan perbuatannya aja, bukan orangnya. Masa dia yang lebih banyak ngomong, gue yang minum duluan, gue baru nyadar. Tapi gue nyambung sedikit dari pertanyaan Nabila. Kayaknya, koreksi gue kalau gue salah, selain keberanian soal itu juga keberanian untuk nge-share tulisan itu sendiri juga, bener nggak? Ya kan, kayak ada am I good enough to write hal-hal kayak gitu misalnya. Oke, iya. Kalau bagian itunya aku paham, sekali dan itu susah-susah gampang sih sejujurnya Nabila ya. Tapi aku banyak belajar dari satu penulis namanya Austin Kleon. Nabila bisa cari, bukunya diterbitkan juga oleh Nora. Di bawahnya Mizan, dia nerbit ada beberapa buku yang saya suka, aduh lupa lagi judulnya, Keep Moving On, Show Your Work sama Still apa ya satu lagi? Still Like an Artist. Still Like an Artist, ya itu 3 judul itu. Nah di situ dia lumayan membuka perspektif saya gitu ya. Ketika kita nge-share tulisan kita, itu mungkin sekali ada rasa minder apa dan lain sebagainya, tapi itu memang dibutuhkan. Seorang artis yang hebat, seorang seniman yang hebat tidak dalam semalam langsung menghasilkan masterpiece ya. Picasso gitu misalnya, sepanjang hidup dia menghasilkan 70 sampai 90 ribu karya seni, tapi yang bisa dianggap sebagai masterpiece itu cuma 100, nggak nyampe 100 bahkan. Kebanyakan karya yang dihasilkan sampah, kebanyakan karya yang dihasilkan nggak punya nilai seninya sama sekali, nggak bisa dijual juga ya. Tapi gimana caranya bisa sampai ke masterpiece kalau dia nggak menghasilkan ribuan sampah itu? Nggak bisa. Jadi our first writing akan jelek ya. Our first, pertama kali kita lari mungkin nggak langsung tiba-tiba ikut maraton, enggak. Mungkin lari 1 kilo dulu, 1,5 kilo, 2 kilo, pelan-pelan naik terus kan, ikut 5K, 10K dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan pernah mencapai full maraton kalau kita nggak menjalani prosesnya ini. Jadi meskipun sekarang merasa karya kita kayaknya belum sempurna banget, ya nggak apa-apa, share aja dulu. Ketika kita nge-share karya kita ke dunia, kita mungkin dapat feedback, kita mungkin dapat masukan, orang mungkin akan terinspirasi sama kita. Karya itu lama-lama akan terevisi, bertumbuh dan terus menjadi lebih baik. Ya itu dari Austin Kleon. Lalu juga salah satu caraku kalau aku lagi ngajar soal content creation dan juga menulis, jangan posisikan diri kita sebagai expert. Tidak perlu memposisikan diri kita sebagai orang yang paling tahu soal topik ini. Misalnya Nabila mau nulis soal personal finance gitu ya, bilang aja ini yang saya pahami, ini yang udah saya lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya perspektif lain, silakan aja yuk kita diskusi gitu. Atau misalnya mau bahas tentang psikologi, misalnya ini yang saya pelajari, ini yang saya baca, tapi belum tentu saya benar loh, silakan aja kalau ada perspektif lain, correct me if I'm wrong gitu. Jadi ketika kita melepaskan diri kita dari label seorang ahli gitu ya, seorang expert, itu jadi jauh lebih mudah untuk menerima kritikan, jauh lebih mudah untuk menerima masukan, dan orang pun jadi lebih terbuka untuk diskusi sama kita. Kalau terlalu jauh jaraknya gitu ya, saya misalnya ngobrol sama Ray Dalio gitu ya, seorang yang super kaya, multi bilioner dan lain sebagainya, ya mungkin merasa minder gitu ya, karena dia udah jaraknya terlalu jauh. Tapi kalau saya ngobrol dengan orang ya mungkin masih di lingkaran circle yang mirip-mirip, jadi lebih
terasa enak untuk curhat, untuk ngobrol gitu ya. Jadi mungkin itu Bang yang bisa aku share, gak usah menganggap diri kita sebagai expert gitu ya. Justru kalau misalnya sosial media kita belum terlalu besar, itulah saatnya bikin salah. Ya, followers kita baru 150, baru 300, baru 500, saya pernah ngalamin itu semua. Justru di fase-fase itulah kita boleh banget buat salah. Kalau misalnya followersnya udah 1 juta, tiba-tiba kamu bikin sebuah pernyataan yang kontroversial wah kamu siap-siap bakal kena bullying ya. Justru di saat inilah kamu bisa belajar, bisa bikin salah dan nggak ada konsekuensi yang gimana-gimana banget. Jadi nggak usah takut gitu. Gue mau nambahin sedikit deh, kan gue nambahin sedikit. Karena yang tadi Oki bilang juga menurut gue itu spot on dan gue jadi reflect juga gitu kan. Dan kayaknya apapun bidangnya, kalau menulis ya mempublikasikan menulis gitu. Sebagai pembicara pun juga sama gitu kan. Dalam kita berbicara depan orang banyak gitu. Pasti juga ada ketakutan itu juga. Jangankan dulu, sampai sekarang juga gue masih gitu. Cuman mungkin rasa takutnya nggak sebesar dulu gitu ya. Tapi masih ada. Dan I think it's a good thing sebenarnya to have that fear a little bit, karena at least gue diajarinnya itu menandakan bahwa ini penting buat gue. Karena kalau ini buat gue nggak penting, gue nggak akan peduli, kayak nggak takut sama sekali gitu, bodo amat gitu. Tapi kalau masih ada fearnya, it means it matters gitu for me. Nah, dan dalam konteks menulis kayaknya semua orang yang ya sudah bisa dianggap berhasil, tulisannya bagus, kayaknya semuanya sejauh yang gue ketahui pasti pernah ada di fase kalau ngelihat tulisan pertamanya, kayak gini tulisan gue gitu, kayak gitu, itu semuanya pasti bilang gitu. Nah, tapi along the way kayak tadi Oki bilang ya terus kita refine. Dan menurut gue salah satu, ini at least dari pengalaman gue pribadi juga nambahin sedikit, gue diajarin gini. Tadi bahkan yang sudah sangat populer pun ya, sudah sangat banyak yang menyukai karyanya, tetap ada yang nggak suka sama karyanya. Mau itu tulisan kayak, mau itu lukisan kayak, mau itu apapun gitu bentuk karyanya gitu, akan tetap ada yang nggak suka. Nah, lebih kembalikan kepada why we want to do this gitu. Kenapa sih kita mau menulis misalnya gitu? Itu lebih kuat untuk dijadikan pegangan menurut gue. Katanya Panji Pragiwaksono, gue ingat dia bilang, lu akan tadi tetap mau memberanikan diri ketika keinginan lu untuk berhasil tuh lebih besar dibandingkan ketakutan lu untuk gagal. Ketika keinginan lu untuk berhasil tuh lebih besar dibandingkan ketakutan lu akan kegagalan, itu lu akan membuat lu mau take action gitu kan. Nah jadi makanya kembali kan, kenapa lu ingin berhasil gitu, klik juga di situ. Kenapa sih ini penting buat lo? Sehingga membantu kita untuk lebih menemukan dan menghadirkan si keberanian itu sendiri, meskipun rasa takutnya ada dan kayaknya akan tetap ada gitu. Sedikit tambahin gitu. Yes, pertanyaan selanjutnya siapa? Ya, ini dulu, silakan Jundi. Jundi, abis itu Kines. Ya, namanya Jundi. Jundi namanya siapa Cek? Sebut namanya langsung. Cek. Nama biar santai gue lu aja ya Bang ya. Oke. Nama gue Jundi Al Jihad. Punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Satu pertanyaan, maaf ya. Biar waktunya cukup. Oke, kalau gitu yang kompleks aja ya. Nah, yang pertanyaan kedua. Jadi menurut gue menulis tuh kayak sniper, kayak profesinya seorang sniper gitu, nembak dari jauh gitu. Dan biasanya seorang sniper itu punya semacam jalur escape, jalur kabur. Jadi kalau ketahuan, oh ada sniper di gunung, kita kejar, dia udah tahu jalur kaburnya lewat mana kan gitu. Nah, yang tadi disampaikan Abang di depan, itu hanya sebatas preventif, kita harus ngerti soal hukum ini, hukum itu gitu. Tapi nggak dikasih tahu gimana sih jalur-jalurnya kalau kita yang ngincar kita itu bukan hukum justru, tapi oknum. Karena kalau pengalaman gue pribadi, gue kan juga sempat nulis dulu, tapi langsung di-convert ke konten. Waktu itu akhir 2023 ke 2024 itu bahas soal politik. Karena anak komunikasi
Terus yang mungkin yang menurut gue paling ke highlight adalah waktu itu bahas soal mau pilpresnya, strategi pilpresnya Prabowo Gibran. Ini nggak mau kan bahas ini. Kurang lebih kayak gitu intinya. Dan awal tahun ini akun kena hack gitu. Pas ngecek di satu website, nama websitenya itu kalau teman-teman tahu have I've been pwned kalau nggak salah. Itu kedetek ternyata pernah 4 kali dihack akun saya gitu. Dan itu kan bukan hukum lagi tuh yang ngincar tuh, itu udah oknum gitu kan. Artinya dan untungnya waktu itu nggak sampai kebobolan dan segala macem. Tapi kalau menilai dari website itu banyak yang diambil sama dia, alamat IP, token apa gitu kalau nggak salah namanya, autentifikasi token. Itu yang parah banget katanya. Terus email, data personal banyak yang diambil sama si hackernya. Cuman kita nggak bisa detect siapa hackernya gitu. Nah, mungkin dari abang gimana? Gitu aja sih pertanyaan. Gimana caranya kita nyiapin dan tahu nih jalur escape kita tuh seperti apa? Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sorry, namanya siapa? Jundi pertanyaannya. Kalau aku nggak pernah nganggap diriku sebagai sniper sih. Jadi tidak, ya gue paham kalau sniper harus punya exit plan gitu ya. Kaburnya kayak gimana. Tapi paling memperkirakan worst case scenario. Ya, jadi memperkirakan worst case scenario yang mungkin terjadi. Nah, kalau itu kebetulan gue jagonya. Karena gue selalu orangnya parnoan. Jadi selalu mikirin, wah nih apa ya kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi itu beberapa step sih. Pertama tentu preventionnya dulu. Pertama tadi udah sempat aku share preventionnya seperti itu. Yang kedua prevention yang juga dilakukan adalah dari sisi teknologinya juga. Dari sisi cyber security-nya dulu, nggak gampang join ke wifi umum. Itu gue jarang banget join ke wifi umum, selalu pakai ini sendiri atau selalu di kantor atau di rumah gitu ya. Itu kebocoran sering banget terjadi. Kedua, mengaktifkan two-factor authentication juga. Jadi ketika ada percobaan untuk masuk, itu mah sering banget mas. Percobaan untuk masuk ke akun gitu ya, tapi nggak ada yang tembus. Karena two-factor authentication-nya aman dan juga gue nggak pakai Telkomsel. Itu kuncinya. Karena ada banyak teman-teman aktivis yang mereka menggunakan Telkomsel, itu walaupun sudah mengaktifkan two-factor authentication, itu bisa tembus. Dan hari ini ada kan beritanya, ada MOU ya ke beberapa provider yang memudahkan penyadapan, salah satunya Telkomsel. Ya, jadi ya itu salah satu preventionnya juga ya. Jadi banyak belajar, banyak ngobrol dengan teman-teman aktivis, dengan teman-teman jurnalis, yaitu juga yang dipelajarin dari sisi teknologinya. Dan juga tidak mudah menyebarkan data pribadi ke orang yang baru kenal apa lain sebagainya. Jadi cuma ngasih nomor handphone, email ya ke orang-orang yang memang gue udah tahu dia siapa, udah pernah ketemu langsung. Itu berikutnya juga build network ya. Jadi berjejaringlah dengan orang-orang yang tepat dan mungkin bisa membantu kita gitu ya. Jadi I'm privileged enough gitu ya untuk bisa berjejaring dengan banyak orang-orang yang kalau gue kenapa-napa gue bisa bantu, pasti mereka bisa bantu gitu ya. Ada dari pakar hukum, ada pengacara, ada jurnalis dari nyaris semua media besar di Indonesia, pasti ada kontaknya gitu ya. Lalu orang-orang seperti Bang Ali yang doanya kenceng jika itu bisa membantu kalau gue kenapa-napa. Gue butuh didoain. Intinya banyak lah teman-teman yang bisa dengan siap gitu ya membantu. Politisi juga bahkan tetap berhubungan gitu ya, bersilaturahmi dengan teman-teman politisi ya, bahkan dengan sejumlah ada menteri yang follow juga dan kadang DM-DM-an juga, ada staf menteri, staf khusus dan lain sebagainya. Jadi cukup aman dari sisi sana lah. Jadi kalau kenapa ada orang yang iseng oknum, khususnya kalau oknumnya oknum rendahan ya, itu bakal dengan mudah bisa di neutralize. Karena sampai beberapa polisi pun aku punya kenalan gitu, dan bukan polisi yang cere-cere gitu. Jadi kalau oknumnya levelnya ya biasa aja, itu masih dengan mudah dinetralisir. Cuma kalau jenderal, nah itu bahayanya. Saya belum punya ini pawangnya. Kalau RI 1, nah saya juga nggak punya pawangnya.
Tapi kalau cuma Gibran gampang. Oke, mudah-mudahan menjawab tadi. Yes, silakan. Mic-nya. Namanya dan pertanyaannya silakan. Oke, sebelumnya namaku Meisin, aku mau bertanya kepada Bang Oki ya. Sebagai penulis di lingkungan atau masyarakat nih dengan literasi baca yang rendah kan. Nah, apa sih pandangan Bang Oki atau apa yang dilakukan untuk menghadapi itu gitu? Apakah dengan mengunggahnya menjadi di sosial media itu lebih efektif atau itu akan efektif dalam jangka panjang atau hanya efektif sesaat aja gitu? Oke. Terima kasih. Siap. Aku suka mempertanyakan ketika ada orang bilang literasi Indonesia itu rendah. Aku nggak langsung setuju. Bahwa jumlah orang yang baca buku itu mungkin sedikit. Jumlah rata-rata buku yang diselesaikan mungkin sedikit dalam setahun kalau di rata-rata. Itu ada banyak faktor menurutku. Karena harga buku mahal, karena akses terhadap buku-buku juga nggak di semua orang bisa mendapatkan itu. Kalau di Jakarta itu aman, perpustakaan ada yang buka sampai malam dan lain sebagainya. Bahkan di setiap stasiun itu ada pojok buku dari apa namanya, Jack Hive, apa? Ya adalah pojok-pojok baca ya, orang mau baca buku itu mudah sekali. Toko-toko buku bekas juga bertebaran di Jakarta, tapi di daerah tidak. Di daerah sayangnya tidak semudah itu untuk bisa mendapat akses bacaan buku-buku yang berkualitas. Itu makanya kita juga tetap harus berusaha meningkatkan dari sisi supply-nya dulu. Menurutku demand-nya mau bakal ada selama supply-nya juga tersedia gitu. Dan kenapa dibilang literasinya rendah, jarang baca? Sosial media itu kan mostly juga baca sebenarnya kan. Pas pandemi ada thread di Twitter yang viral banget, KKN Desa Penari. Itu panjang banget loh. Itu panjang banget, jujur. Saya baca itu kayak orang bego, nggak beres-beres. Nih yang mana sih? Ini tadi ngewe sama siapa ya? Gue lupa nih. Ya, itu panjang banget dan jutaan orang ngebacain itu. Ya, jutaan orang ngebacain itu. Jadi selama memang ada hal yang menarik bisa dibungkus dengan baik gitu ya. Menurutku orang mau aja untuk baca. Wattpad ya, Wattpad itu hidup banget loh. Komunitas Wattpad ya, orang bisa baca langsung dari web, bisa dari aplikasi, orang bisa nulis di sana. Itu hidup banget, sangat menggeliat sekali gitu ya, komunitas-komunitas seperti itu. Jadi menurutku apakah orang Indonesia nggak suka baca? Nggak juga. Ya, menurutku baca tapi dalam bentuk mungkin untuk saat ini lebih banyak di media sosial. Ya, aku sempat baca riset orang Indonesia itu termasuk yang pengguna TikTok paling lama sedunia. Bisa habis berapa puluh, 30-40 jam sebulan gitu ya, cuma buat main TikTok doang gitu ya. Ya mungkin sekarang secara format sedang berubah karena media sosialnya juga berubah semua. Mau itu Twitter, mau itu Instagram, mau itu TikTok, jadi short form video, ya, jadi video-video pendek. Tapi bahkan di Instagram sendiri, aku jarang banget ngepost video, lebih banyak tulisan. Ternyata ada juga yang baca, ternyata ada aja yang baca gitu ya. Apakah dibilang attention span orang Indonesia pendek? YouTube yang bisa 1 jam, 2 jam, itu penontonnya ada-ada aja. Bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang yang nonton video berjam-jam. Jadi keinginan itu tetap ada, keinginan untuk menjadi lebih literate gitu ya, keinginan untuk membaca lebih banyak itu tetap ada, tinggal gimana kita membungkusnya sesuai dengan medium yang ada saat ini. Ya, ada sebuah kalimat, the medium is the message. Ya, jadi kadang pesannya ya sangat ditentukan oleh mediumnya itu sendiri. Mungkin medium yang saat ini sedang lebih mudah diterima adalah lewat video. Ya udah, kita bisa kok tetap bikin orang lebih cerdas lewat video, nggak harus lewat tulisan juga gitu. Dan Raditya Dika yang awalnya adalah penulis ya, bikin blog, bikin buku apa, Marmut Ijo atau Marmut apa? Marmut Ijo, Partai Coklat dan lain sebagainya. Sekarang juga ke video gitu ya, lebih banyak ke YouTube, lebih banyak bikin web series, bikin film gitu ya. Itu cuma masalah memindahkan mediumnya aja. Jadi menurutku ya dilihat juga saat ini yang lagi berkembang apa, ya udah kita coba mendatangi di mana audiensnya hidup
Itu mungkin dari aku itu, semoga menjawab. Thank you. Tadi ya Suha dulu, habis itu Jasmine. Oke. Tes. Ya. Namaku Suha. Aku prediksikan kan kita yang hadir di sini bakal banyak melakukan perubahan dalam hidup ya. Dan kalau dengar dari ceritanya Mas Oki tadi, kayaknya nama tengahnya perubahan gitu. Jadi ada tips and trick nggak untuk kita yang melakukan perubahan dalam hidup yang cukup besar? Itu pertama. Dan yang berhubungan juga, kalau perubahannya itu malah sesuatu yang cukup sensitif. Misalnya kayak nulis isu politik kan cukup sensitif ya, gitu. Atau di tentang keluarga, atau tentang sekitar, what to do? Oke. Thank you Suha untuk pertanyaannya. Apa yang bisa kita siapkan gitu ya untuk diri sendiri yang mungkin ke depan akan banyak melakukan perubahan, gitu ya, mungkin akan banyak melakukan perubahan. Aku sangat beruntung dulu kuliah psikologi gitu ya, jadi cukup paham gimana kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ya, ada namanya psikologi sosial, ada namanya konformitas, compliance dan lain sebagainya. Kita itu tidak bisa melepaskan diri dari judgement, penilaian, penghakiman dari orang-orang di sekitar kita. Dan ada satu buku yang menarik, sebenarnya basisnya dari psikologi juga, The Courage to be Disliked. The Courage to be Disliked. Aku lupa nama penulisnya, Jepang, dua orang Jepang itu, silakan teman-teman cari. Itu basisnya sebenarnya dari ilmu psikologi, intinya kita harus punya keberanian untuk tidak disukai sama orang. Kayak tadi Bang Ali udah bilang, mau kita melakukan apapun, mau kita jadi orang yang paling baik sedunia pun, pasti akan ada yang benci sama kita. Pasti akan ada orang yang gak suka sama kita. Yang penting apa? Yang penting kita tahu why kita apa. Dan kenapa kita mau berubah. Ya, yang paling tahu diri kita yang akan menjalani kehidupan itu kita pastinya. Jadi apakah artinya kita nggak boleh mendengarkan keluarga, nggak boleh dengerin teman-teman yang ngasih masukan? Enggak juga. Cuma nggak semua hal itu harus kita jalani. Nggak semua feedback, nggak semua masukan itu harus kita jalani juga, gitu ya. Kita harus bisa memfilter juga mana yang sesuai dengan kondisi kita, mana yang sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Jadi kalau kita mau berubah, tahu dulu kita mau berubahnya kenapa. Tahu dulu, milikilah tujuan yang jelas dulu, kita mau berubahnya kenapa dan mau berubah ke arah mana. Itu selama kitanya udah firm dengan diri kita, mau itu nanti ada tentangan kah dari orang terdekat, mau itu nanti ada cacian kah dari orang yang bahkan nggak kita kenal, ya udah selama kitanya udah firm terlebih dahulu. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus bakar jembatan juga, bukan berarti kita harus, udah gua nggak mau dengerin lu, papa tahu apa sih, mama nggak usah ngasih tahu saya, nggak usah yang kayak gitu juga. Kita tetap bisa mengkomunikasikan, gitu ya, tetap bisa agree to disagree. Thank you buat masukannya, tapi kan yang bakal ngejalanin ini gua, yang bakal ngejalanin ini nanti ke depan saya, gitu ya. Boleh gak kali ini saya coba pakai cara saya sendiri dulu. Itu mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait mempersiapkan diri soal perubahan. Dan jangan mudah menyerah juga sih, karena pastinya ketika melakukan perubahan itu tantangannya banyak banget teman-teman, pasti tantangannya banyak banget. Entah mau cobain karir baru, entah teman-teman mau lompat dari tadinya profesi A ke profesi B, entah mau sekolah lagi, mau nyari beasiswa, itu pasti tantangannya akan banyak banget. Nah, apa yang bisa membuat kita bertahan? Kalau tujuan kita kuat, ya. Selama kita nggak punya why yang kuat, gitu ya, nanti kita akan mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau kita punya why yang hebat, mau tantangan kayak gimana, harusnya bisa kita lewatin. Mungkin itu dulu dari aku, semoga menjawab Mas. Gue nambahin dikit ya, karena gue bisa relate juga sama pertanyaan itu dan ngalamin juga gitu kan. Dan kayak gue, lu pun juga ngalamin, kayaknya semua kita ngalamin dalam bentuk yang berbeda-beda gitu kan. Ada satu kalimat yang gue pegang gitu ya. Bahkan,
ini ada di jaket ini malah, di belakang jaket ini, gue baru nyadar. It's more important to live a life that you understand, though others don't, than a life that others understand but you don't. Jadi lebih penting untuk menjalani hidup yang lu tahu kenapa lu menjalani itu, meskipun orang lain belum paham kenapa lu melakukan itu, ketimbang lu menjalani hidup di mana orang lain paham tapi lu sendiri nggak paham, jadi sekedar karena mengikuti apa kata masyarakat apa. Jadi lebih baik lu tahu kenapa lu menjalani itu. Gue sampai hari ini dari orang-orang di sekitar, di lingkungan apa, di circle gue pun sampai hari ini udah jalan berapa nih? 16-17 tahun gue melakukan ini. Sampai hari ini masih ada yang lu ngapain sih? Gitu. Itu masih ada. Tujuan hidup apa sih, ngawang-ngawang itu ngapain gitu. Itu sampai sekarang masih ada. And that's okay. Nggak apa-apa gitu. But at least makanya tadi kayak Oki bilang, start dari kita dulu kan, we have the why gitu kan. Kita tahu dulu kenapa kita melakukan ini. Kalau kita nggak tahu kenapa ya akan lebih mudah kita terombang-ambing gitu kan. Iya ya, jangan-jangan gue emang salah kali ya. Iya, kita lebih gampang ke situ tuh. Jadi when we know why, meskipun orang lain belum tentu paham, that's okay gitu. Dan karena dari situ ada yang bilang juga, when you have a strong why, you will find the how eventually gitu kan. Meskipun nggak langsung seringkali, you'll find how-nya dan kadang di adjust lagi, diubah lagi cara dan seterusnya. Dan terakhir, Nabi aja banyak yang nggak suka gitu kan. Siapa yang bilang, ya lah gue siapa? Jadi ya, tapi ya hal-hal yang gue sampaikan juga bukan hal yang baru sebenarnya ini kan. Something that you already know sih sebenarnya. Tapi kadang kita lupa, tahu dan meyakini kan dua hal yang berbeda. Jadi belajar bagaimana agar itu bisa menjadi bagian dari keyakinan gue, bukan hanya sekedar sesuatu yang gue ketahui. Gitu. Dan itu bisa dipelajari agar itu bisa kita tanamkan gitu kan. What do I need to do agar gue bisa menanamkan itu, agar lebih dari sekedar sesuatu yang gue ketahui menjadi sesuatu yang gue yakini gitu kan. Karena tadi tantangan suka nggak suka, siap nggak siap akan datang. Bentuknya bisa macam-macam, bisa tadi orang yang nggak suka, bisa bentuknya bisa dari orang terdekat, bisa jadi masalah operasional, masalah kesehatan, masalah finansial, we don't know. Bentuknya bisa macam-macam. Dan people say the grass always greener, rumput sebelah selalu lebih hijau. Padahal semuanya juga punya permasalahan masing-masing. So kita bukan mau membanding-bandingkan, tapi ngeliat orang lain tuh it's good kalau tujuannya untuk belajar, tapi bukan untuk membanding-bandingkan gitu kan. Belajar dari keberhasilan dan belajar dari kegagalan juga, itu juga sangat penting sebenarnya. So sedikit tambahin dan bermanfaat juga. Jasmine tadi next ya, silakan. Terima kasih Mas Oki dan juga Mas Ali untuk sebagai pemantik. Aku ada pertanyaan Mas. Tadi kilas balik ke masa SMP ya. Sudah coba cemplung-cemplung di puisi, sudah juga coba lirik lagu, hingga akhirnya saat ini memutuskan decision untuk memilih menulis esai atau artikel sebagai moda utama untuk menyampaikan topik-topik yang ingin disampaikan gitu ya. Itu bagaimana proses eliminasinya dari semua talenta yang kita punya, tapi kita bisa milih nih yang mana yang benar-benar kita jadikan suatu hal utama. Karena kan kalau kita milih terlalu banyak bisa jadi distraksi, bisa jadi kita nggak fokus terhadap hal yang kita ingin tajamkan gitu kan. Itu adalah pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, mungkin aku boleh satu pertanyaan. Satu pertanyaan deh. Ya, biar fair ke yang lain. Kita nggak apa-apa. Jadi mungkin seperti itu aja Mas. Makasih. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Saya jadi penasaran Bang, pertanyaan keduanya. Oke. Gimana caranya orang yang awalnya nulis puisi, nulis lirik lagu, nulis yang remeh-remeh gitu ya, remeh-temeh gitu ya, akhirnya bisa menemukan apa yang sekarang dilakukan, prioritas, apa yang jadi prioritas gitu ya. Nah ini jujur aku agak kesulitan di awal aku jujur agak kesulitan. Aku mungkin termasuk orang yang banyak maunya, termasuk orang yang interestnya lumayan banyak. Kalau di buku Range karyanya David Epstein, aku adalah seorang generalis.
yang memang punya ketertarikan dan minat banyak sekali terkait beragam hal. Nah ini susah banget mau menentukan ini gue fokusin kemana gitu ya. Nah lagi-lagi yang membantu adalah ketika kita sering berefleksi. Ketika kita sering berefleksi, tujuannya ini mau kemana sih? Ujungnya ini mau kemana sih? Apakah gue akan bahagia kalau misalnya jadi orang yang kaya banget, punya harta banyak gitu ya. Apakah itu tujuan gue? Jadi orang paling kaya di keluarga gue misalnya. Jadi orang paling kaya sekabupaten misalnya. Ternyata ketika aku merefleksikan itu enggak. Aku nggak mau jadi orang paling kaya. Bukannya nggak suka duit, saya suka duit. Ya saya suka duit. Sama teman-teman, sama. Tapi mungkin bukan itu prioritas hidup. Ketika saya refleksikan kembali, kapan ya merasa paling alive gitu, merasa paling enjoy melakukan berbagai hal sepanjang perjalanan hidup. Ternyata saya merasa enjoy ketika lagi bisa bikin orang lebih paham. Bisa bikin orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, mencerdaskan orang lain lah. Itu mungkin salah satu goal, itu mungkin salah satu tujuan yang pengen banget saya kejar. Ingin bikin orang jadi lebih pintar, ingin mencerdaskan orang lain. Makanya dulu saya suka ngajar, makanya saya enjoy banget ketika lagi sharing ke teman-teman gitu ya, lagi berbagi. Ketika refleksi itu akhirnya ya udah gimana caranya kalau udah punya tujuan kita tinggal aligning hal-hal lain yang ada dalam hidup kita, aspek-aspek lain dalam hidup kita supaya bisa sejalan gitu loh, sefrekuensi. Jangan malah saya inginnya mencerdaskan orang tapi setiap hari saya nonton TikTok 10 jam. Kan agak nggak align gitu ya. Nah, ketika udah tahu tujuan saya ingin mencerdaskan orang lain, oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Ya saya sendiri juga harus banyak baca dong. Saya sendiri juga harus banyak belajar. Kalau sayanya bego, gimana saya bisa bikin orang lain cerdas? Kan itu tidak mungkin. Jadi sayanya juga harus terus learning. Harus keep learning, harus stay curious, stay hungry, stay foolish kalau kata Steve Jobs gitu ya. Itu mindset yang terus saya pegang ke diri saya. Sayanya juga harus terus belajar, makanya saya sampai sekarang rajin baca buku, masih suka baca koran dan lain sebagainya. Karena saya juga ingin ngajar ke orang lain. Ingin bikin orang lain lebih pintar, dan menulis esai, menulis non-fiksi, menurut saya itu juga cara yang paling efektif untuk mencapai ke sana. Ya saya bisa aja bikin kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, atau apalah. Tapi kan nggak sejalan dengan tujuan saya bikin orang lebih pintar gitu ya. Mungkin bisa aja bikin cerita rakyat atau apa, tapi kan jalannya sedikit memutar ya. Ya, jadi mana nih jalan yang paling lurus, paling singkat, paling pendek untuk mencapai tujuan saya itu bikin orang lebih pintar gitu. Itu semua berangkat dari tujuan sesuai yang tadi Bang Ali bilang. Jadi kalau tujuannya udah tahu, kita bisa mengarahkan semua resources yang kita punya, semua aspek dalam kehidupan kita supaya bisa membantu kita mencapai target tersebut. Nah, selama tujuannya belum ada, belum jelas, ya mungkin akhirnya dulu saya nyoba ini, nyoba itu, dan akhirnya proses eliminasi yang sangat lama. Karena nyobain ini, oh ternyata nggak suka, ya udah nggak lagi. Nyobain ini nggak terlalu suka, ya udah nggak lagi. Sampai nemuin satu, karena memang dulu nggak jelas tujuannya mau ngapain. Tapi ketika udah tahu, itu semuanya jadi jauh lebih fall into place aja gitu. Mas Iron, boleh sambil dicek nggak? Kalau ada aja, kalau ada di Zoom ada yang nanya apa nggak? Kalau ada, belum ada, coba sampaikan aja. Mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan. Ya sekarang Syifa silakan. Izin bertanya ya Kak, kalau saya suka namanya? Oh Syifa. Syifa. Saya suka penasaran orangnya. Jadi kadang itu buat capek juga gitu. Misalnya kayak saya tuh nggak bisa berhenti nanya ini tuh kalau misal saya belum dapat jawaban yang buat saya puas gitu. Nah misal kayak kan buzzer nih.
Nah, buzzer tuh ternyata datang dari orang-orang yang dapat pengetahuan gitu. Kayak misal di kampus nih, kalau misal saya nggak terjun ke dalam dunia politiknya kampus gitu, saya juga nggak bakal tahu kalau buzzer tuh datang dari situ. Oh, channelnya dimasukin ke situ, cuman sekedar iming-iming misalnya 50.000 doang tuh, data kita bisa aja diambil tuh. Tapi orang-orang tuh kayak nggak pada aware gitu dengan data mereka, kayak ya udah datang aja, tanda tangan, kasih nama, nomor handphone dan sebagainya gitu. Dan itu kepakai untuk di politik, apalagi masa-masa yang kayak kampanye kemarin gitu, dan sampai sekarang ternyata itu ada grupnya, grup besar gitu yang isinya buzzer semua. Nah, tanggapan kakak terhadap itu tuh gimana? Kan susah nih, cara pertanyaan aku yang paling penting itu gimana sih cara ngubah sistem gitu. Kok kan ada yang 9 naga nih kak, katanya kan katanya politik kita itu juga ngikutin apa yang mereka mau gitu, yang nguntungin bagi bisnisnya mereka gitu. Jadi kan susah ya kalau ngubah sistemnya kok emang udah serusak itu gitu. Nah, itu gimana cara ngubahnya kak? Siap. Terima kasih Siva. Oke. Ini pertanyaannya banyak plot twistnya nih. Gue awalnya ngira, oh anaknya penasaran. Oke. Mungkin gimana caranya nih supaya bisa mengelola rasa penasarannya. Terus di tengah-tengah buzzer. Oke. Mau tahu lebih banyak tentang buzzer? Oke. Di belakang 9 naga. Banyak plot twistnya. Oke. Tapi pertanyaan terakhirnya gimana cara mengubah sistem itu? Oke. Pertanyaannya berat sekali. Kenapa nggak ditanya ke Mas Gibran aja yang kayak gini-gini? Jujur di negara manapun itu yang namanya oligarki, yang namanya orang yang sangat berkuasa dan mereka memiliki power untuk mengubah kebijakan dan mendapatkan privilege terhadap sumber-sumber ekonomi, itu di negara manapun itu bakal ada. Di negara manapun itu bakal ada. Yang bisa dilakukan adalah menciptakan institusi yang baik. Menciptakan institusi yang baik di dalam sebuah negara supaya itu bisa terkontrol. Supaya kekuatan mereka tidak unlimited. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang baik gitu ya. Dan ini juga sebenarnya temuan dari pemenang Nobel Ekonomi terakhir ya. Saya tiba-tiba lupa namanya siapa. Simon Acemoglu. Dia bilang yang membedakan pada akhirnya negara yang gagal, failed nations ya, dengan negara yang berhasil adalah kekuatan institusinya. Kalau misalnya rule of law-nya jelas ya, kepastian hukumnya ada gitu ya. Kalau misalnya akuntabilitasnya itu jelas, setiap uang yang masuk dibelanjakan negara itu kemana, hasilnya seperti apa. Kalau itunya jelas, negara itu punya probabilitas yang tinggi untuk menjadi negara maju. Ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan revolusi turun ke jalan seperti zaman penjajahan atau tahun 98 lagi. Kita tidak bisa terus mengulang pola yang sama lagi, karena nanti kita akan mulai dari nol lagi. Menurut saya kalau sistemnya seperti itu. Tapi yang harus dilakukan adalah gimana membangun sistem yang kuat, transparan, dan juga adil bagi semua orang. Nah itu yang jujur, hari-hari ini itu masih sangat sulit. Kenapa? Karena yang menentukan, yang bikin peraturan, yang bikin legislasi adalah orang-orang politik. Untuk bisa masuk ke politik itu butuh modal yang sangat kuat ya. Itu kalau kamu bukan siapa-siapa mau masuk ke DPR itu susahnya setengah mati. Bukan berarti nggak bisa, tapi susahnya setengah mati. Tapi kalau kamu punya modal yang cukup, punya backingan dari pengusaha dan lain sebagainya, itu jalannya akan dimudahkan. Jadi yang masuk ke sana ya orang-orang yang sudah terfilter oleh sistem di masyarakat adalah orang-orang yang memang bagian dari si oligarki ini, bagian dari orang-orang yang memang menguasai sistem-sistem ekonomi kita gitu. Jadi mengubahnya tidak mudah dan tidak bisa dalam 1-2 tahun. Kita harus terus nge-push soal itu. Kita harus kerjasama kekuatan sipil dengan jurnalis, dengan aktivis, dengan akademisi supaya terus mengusahakan perubahan pelan-pelan gitu ya. Supaya kedepannya negara ini bisa lebih akuntabel, negara ini bisa lebih fair ke semua orang gitu ya, negara ini bisa lebih membuat kebijakan berdasarkan evidence based policy, tidak cuma pakai intuisi. Itu yang banyak dilakukan
oleh pejabat kita di negeri ini. Jadi kalau dari sisi paling kecilnya, ya kita harus terus mengupgrade diri, ya kita harus terus mengupgrade diri dan berjejaring dengan komunitas. Kita nggak bisa mengubah ini semua sendirian. Tapi kalau kita ajak teman-teman kita gabung, misalnya ke komunitas tertentu, gitu ya, punya satu misi yang sama, ya udah fokus dulu di sana. Misalnya misi untuk supaya udara lebih bersih lagi. Ada banyak tuh teman-teman di Bicara Udara dan lain sebagainya yang mau fokus mengusahakan itu. Ya udah, mereka gerak bareng-bareng, mereka gerak bersama supaya tujuannya tercapai. Jadi mungkin itu tidak mudah untuk mengubah sistem yang seperti ini, tapi semoga ketika kesadaran bersamanya ini semakin terpupuk, dan juga ada teori sebenarnya the critical mass selama 3,5% populasinya sudah kritis dan mau untuk sadar apa yang harus diubah, itu bisa membawa perubahan yang sangat masif. Jadi kita fokus ke 3,5% dari populasi ini, terus kita sadarkan, terus kita edukasi supaya mau bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi nanti ke depannya pemerintahan, pejabat-pejabat isinya orang-orang yang sudah lebih kritis dan terlebih teredukasi itu. Gitu, semoga menjawab. Bukan pertanyaan kan ya? Oke, boleh. Silakan. Nah, ya. Nah. Kalau saya pernah baca nih, kalau misal lingkungannya baik, kita masuk ke sana. Kalau kita nggak baik, kita akan dipaksa jadi baik. Kalau kita masuk ke lingkungan buruk, kita juga akan dipaksa jadi buruk gitu. Nah sekarang kan kita tahu kotor apa politik Indonesia gitu kan. Nah gitu. Jadi kayak sedangkan orang-orang di luar sana juga yang kayak kakak bilang 3,5% itu untuk saat ini jauh banget gitu. Kayak gimana ya maksudnya, kita mau ngejelasin ke orang-orang juga jadi males gitu. Kita ngejelasin, ngasih tahu misal yang fakta benernya gini, datanya gini, tapi orang enggak gini, dia baik gini, kayak orang malah kemakan iklan hoax yang gitu. Nah itu tuh yang bakal susah banget, dan buat orang-orang yang sebagian kecil yang udah paham ini jadi males ngejelasinnya, karena kayak lawan adu argumen dengan orang yang tidak berpengetahuan ke sana gitu, jatuhnya ngurus energi gitu kak. Yes, setuju. Makanya jangan bergerak sendiri. Kalau dari aku, jangan bergerak sendiri. Kita menghadapi buzzer yang segitu banyak, kita menghadapi orang-orang bodoh gitu ya, yang gak mau belajar, itu kita gak bakal menang, ya. We cannot beat a stupid person on a stupid game, ya, because they will beat us with their experience, ya, karena mereka udah jauh lebih berpengalaman jadi orang bego. Kita gak akan bisa menang. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi terus orang-orang yang mungkin belum terkontaminasi ya oleh sistem seperti itu. Kita berjejaring ke orang-orang terdekat kita gabung ke kelompok-kelompok sipil, ke komunitas-komunitas, bangun kekuatannya tuh pelan-pelan. Ketika kita belajar pergerakan aktivis di tahun 98, itu tidak dalam semalam terjadi demonstrasi besar-besaran. Itu dari akhir 80-an udah banyak diskusi-diskusi di kampus, orang bergerak, ngajak diskusi masyarakat, akademisi datang bikin seminar dan lain sebagainya. Itu terus dipupuk selama bertahun-tahun sampai udah makin banyak orang yang paham, udah ada kaderisasi terjadi, ada regenerasi terjadi, barulah 98 itu bisa tipping point-nya terjadi gitu loh. Jadi memang tidak mudah dan panjang. Intinya jangan melakukan ini sendirian. We have to build our community, we have to build our own army gitu loh. Jadi sendirian nggak akan pernah menang lawan mereka gitu. Semoga menjawab. Terima kasih kak. Gue bukan mau memberikan jawaban, tapi mau memberikan respon. Kenapa gue sebut begitu? Karena tadi kan pertanyaan awalnya mengubah sistem. Kalau gue memberikan lu jawaban, mungkin dalam waktu singkat terus sistemnya berubah. Karena seakan-akan jawaban solusi, tapi bukan jawaban dalam arti solusi, tetapi respon dari apa yang ya dari nyambung sama yang Oki sampaikan tadi, dari apa yang gue pelajari, apa yang gue alami juga gitu ya. Dan gini jadi, tadi lu sempat bilang di tanggapan lu juga, kan kalau kita masuk ke lingkungan yang kotor kita dipaksa jadi kotor gitu. Nah, makanya kita masuk ke lingkungan yang bersih, tapi kita mau mengubah sesuatu yang tadi kotor tadi itu gimana gitu. Nah menurut gue dimulai dengan meyakini dulu bahwa mungkin kalau etis buat gue ya, gue memilih untuk tidak mempercayai secara mutlak as if itu adalah sebuah fakta bahwa ketika masuk kotor pasti akan kotor. Kalau kayak gitu ya terus gimana dong? Kan gitu.
Ya, tapi memang untuk bisa masuk ke lingkungan yang tidak baik ya, dan kita stay tetap baik dan bahkan bisa mempengaruhi yang tadi tidak baik menjadi baik, itu butuh kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain kita perlu memperkuat diri dulu. Itu. Dan memperkuat diri kita, salah satu cara juga untuk memperkuat diri ya tadi juga kita sebelum masuk kita juga tadi yang bilang tadi, kita juga berteman juga dengan yang baik-baik tadi itu juga gitu. Jadi itu juga membantu kita juga. Itu satu. Jadi nggak selalu, kalau menurut gue sih jangan kita mau menerima statement itu bahwa kalau masuk ke tempat yang kotor pasti akan ikut kotor, ya repot kalau kayak gitu. Tapi kalau itu memang butuh kekuatan yang besar, iya, makanya kita perlu memperkuat diri, baik internally maupun mengelilingi diri kita. Kan nggak sebelum masuk situ gue bisa punya teman-teman juga di luar yang baik-baik juga kan. Karena kan circle kita nggak harus cuma satu, kita bisa punya banyak circle. Nah, dan tadi Oki sempat nyebut tadi tipping point itu gitu, bahwa memang akan ada titiknya tipping point tuh, kalau ngambil istilah itu dari bukunya Malcolm Gladwell, tipping point. Jadi akan ada titik di ketika usaha terus gitu, mungkin hasil belum seperti yang diharapkan, tapi tipping point titik di mana tahu kayak konten jadi viral misalnya gitu ya, kalau ambil contoh yang lebih cetek gitu kali ya. Awalnya ngelihat sedikit tapi ketemu di satu akun tertentu, dari situ duar kemana, jadi itu akun tersebut adalah tipping pointnya. Nah, dan banyak hal dalam konteks perubahan tuh juga terjadi karena ada tipping point tertentu gitu. Tapi untuk mencapai tipping pointnya perlu ada konsistensi juga di belakangnya gitu kan. Nah, terus yang terakhir nyambung sama gimana kita bisa, apa yang bisa kita lakukan juga nyambung sama yang Oki sampaikan tadi juga. Gue teringat, ini kalau gue bicara, gue nggak tahu dalam agama lain sama apa enggak ya, tapi kalau di agama Islam tuh kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, itu pelajaran dari burung pipit. Ketika Nabi Ibrahim tuh dibakar, terus ada burung pipit yang mau membantu memadamkan api. Ya. Dan kemudian saat burung pipit mau iniin air gitu ya, dari mulutnya yang ya seberapa besar sih, terus ada cicak yang nanya tuh kan, lu ngapain gitu, air yang lu bawa cuma seberapa, mana bisa memadamkan api itu. Dan dia bilang, ya mungkin ini air yang saya pakai ini mungkin nggak memadamkan apinya, tapi gue ingin saat di hadapan Tuhan nanti, Tuhan melihat bahwa gue yang termasuk orang yang berusaha untuk membantu. Gitu. Meskipun terlepas hasil seperti apa, tapi gue termasuk orang yang berusaha untuk membantu memadamkan ini. Jadi gue ada di sisi yang baik, kurang lebih kan gitu. So at the very least itu yang perlu kita lakukan gitu. Nah, kita ada di sisi orang yang berusaha, karena nanti kita nggak tahu. Tugas kita menurut gue bukan untuk memaksakan hasil, tapi untuk berusaha sebaik mungkin gitu. Dan tentunya semakin besar perubahan yang ingin dihasilkan, pasti semakin besar tantangannya gitu kan. Dan tadi network tadi itu menjadi luar biasa penting. Salah satu yang kita temukan dalam riset kita tentang orang-orang yang konsisten menjalankan life purpose-nya, itu ada 3 kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang terus membangun determinasi, bukan sekedar motivasi tapi determinasi atau kegigihan. Karena motivasi gampang naik turun ya. Sedangkan determinasi itu kan, gigih itu kan ada jatuhnya bangkit lagi. Itu. Kedua, terus ada dalam proses mastery, jadi terus membangun kemampuan mereka. Dan kalau determination itu soal kemauan, mastery soal kemampuan. Kalau udah mau dan mampu, bisa dong membuat perubahan. Tapi pertanyaan seberapa besar perubahannya? Nah di situ ada masuk elemen ketiga, yaitu network tadi. Karena untuk terus gigih, kita juga butuh network. Untuk terus membangun kemampuan juga butuh belajar dari orang lain juga. Dan network adalah salah satu hal juga yang bisa membantu kita untuk memperbesar skala perubahannya dan atau mempercepat skala perubahannya. Jadi itu ini mungkin sebenarnya kayak semacam bukan merangkum tapi kayak nyambungin juga sama apa yang Oki sampaikan, jadi nambahin sedikit. Thank you. Jam. Oh oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Karena satu pertanyaan terakhir mungkin tangannya turun dulu. 1, 2, 3.
Galuh ya. Galuh kan bener kan? Nah. Sorry ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayu. Sebelumnya terima kasih atas materinya. Tadi saya dapat beberapa poin ya dari percakapannya tadi. Saya tangkap bahwa purpose of life-nya Mas Oki ini adalah untuk mencerdaskan orang lain gitu ya. Pasti di dalam perjalanan yang panjang, apakah pernah mengalami down gitu, dan bagaimana sih untuk menghadapi, untuk terus berjuang menjalani itu gitu. Oke. Terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Gimana ketika kita sudah punya tujuan gitu ya, sudah punya life purpose, tapi ada banyak banget nih tantangannya gitu ya. Ada hal yang bikin kita down, gimana supaya bangkit lagi gitu ya. Nah tadi udah dikasih kisi-kisinya nih barusan sebenarnya sama Bang Ali gitu ya. Pertama ya determinasinya dulu, determinasi datangnya dari why ya. Kita harus punya dulu why-nya yang kuat. Lalu saya ibaratkan saya pengen lari maraton, pengen ikutan lari maraton, full maraton. Tapi saya nggak pernah latihan, tapi saya nggak pernah belajar gimana caranya lari dengan benar, gimana caranya ngatur napas, gimana caranya ngatur stamina dan lain sebagainya. Bisa nggak saya finish maraton? Iya nggak akan bisa. Jadi kitanya juga harus terus memantaskan diri, meningkatkan kemampuan kita supaya kita juga makin dekat dengan goal kita. Kalau kitanya di sini-sini aja, goal kita terlalu tinggi, kita nggak akan bisa lompat ke sana. Kitanya juga harus terus-menerus mendekati itu supaya makin dekat dengan tujuan kita. Dan yang terakhir itu benar banget, harus punya support system. Harus punya support system yang baik. Harus punya support system yang memang mendukung kita, yang mungkin satu frekuensi sama kita, sama-sama punya tujuan yang sama. Ketika satu ngedown gitu ya, ada yang nyemangatin. Ya, ketika satu lagi frustrasi, lagi stres dan lain sebagainya, ada yang ngingetin, ada yang melanjutkan perjuangannya dan lain sebagainya. Ini aku belajar dari bukunya Maria Ressa, How to Stand Up to a Dictator. Maria Ressa ini adalah pemenang Nobel Perdamaian, seorang jurnalis dari Filipina. Gitu ya, dia ngerasain banget waktu itu presidennya adalah Duterte yang nggak peduli sama hukum sama sekali, ya. Sedangkan dia jurnalis yang kerjanya membongkar tentang korupsi, kolusi, segala kebrengsekan presiden. Jadi dia menjadi incaran rezim pada waktu itu, si Maria Ressa ini. Dia bikin lama di CNN, lalu di media lokal, lalu dia bikin Rappler namanya, media tersendiri dia di Filipina. Itu menjadi incaran rezim, medianya itu. Dicari-cari kesalahannya, soal pajak lah, soal misinformasi lah, soal apalah, ketidaktaatan administrasi dan lain sebagainya. Dia sampai berkali-kali harus ke pengadilan, dia harus nggak bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, terus dia bilang di berbagai titik itu dia mau nyerah sebenarnya. Dia mau nyerah, kayak ngapain sih gue ngelakuin ini semua? Gitu ya, jadi dikejar-kejar sama rezim, gue juga nggak kaya-kaya banget ngelakuin ini semua, gue bisa balik ke Amerika Serikat, dia bisa kerja di sana, bisa lanjut kerja di sana tanpa harus ngurusin ini semua di Filipina. Tapi purpose dia memang mau membangun Filipina jadi lebih baik lagi, mau membangun generasi mudanya jadi lebih kritis lagi, si Maria Ressa ini. Dan dia ketika lagi down, dia mendapatkan semangat justru dari sesama jurnalis, dari teman-teman yang ngedukung. Ketika dia lagi ngedown, ada yang datang ke kantor, ada yang ngasih semangat, ada yang ngajak, ada yang nanya, gue bisa bantu apa, dan lain sebagainya. Jadi itu menurutku juga gak kalah penting. Kalau kita punya tujuan, kita harus membangun network dan juga support system yang sefrekuensi dengan kita. Ya, we are the average of 5 people closest to us, kata salah satu kutipan. Kita ini cuma rata-rata 5 orang yang terdekat sama kita. Kalau 5 orang yang terdekat sama kita, orang yang nggak punya keinginan untuk maju, ya kita juga nggak akan bisa punya keinginan untuk maju. Tapi kalau 5 orang terdekat kita punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, punya kesukaan yang sama, hobi sama-sama belajar dan lain sebagainya, kita juga jadi bisa dapat semangat baru untuk mendapatkan tujuan kita itu. Jadi itu 3 hal yang semoga bisa membantu, dan ketahuilah memiliki purpose aja itu nggak akan pernah cukup.
ya Bang Ali. Teman-teman mungkin nanti pulang dari sini udah punya purpose, lalu jangan berharap ketika mau ngejar itu semuanya akan jadi lancar, semuanya akan mudah, nggak bakal ada ya, dari wali kota jadi wapres nggak akan ada yang kayak gitu teman-teman. Itu 1:1.000.000 yang seperti itu. Tapi yang kemungkinan akan terjadi, teman-teman akan gagal lagi, akan dihujat lagi, akan tidak berhasil, akan gagal lagi, sampai nanti bisa berhasil mencapai purpose-nya. Jadi semangat terus teman-teman. Gue angle yang sedikit berbeda. Sebetulnya mau menyoroti apa yang barusan Oki sampaikan. Ada satu hal yang barusan Oki sampaikan yang mungkin kalau kalian nggak ngeh gitu ya, yang kaitan sama pertanyaan lo, Galuh juga tadi. Baca buku tentang biografi, baca atau pelajari perjalanan orang-orang lain yang juga melalui kegagalan dan juga melalui, tadi kan contohnya dari cerita itu kan. Karena dengan kita mempelajari perjalanan orang lain juga, itu kita jadi bisa, oh gila dia mengalami ini ya. Jadi kita dapat referensi semakin banyak gitu kan. Semakin banyak referensi, contoh-contoh, oh ada banyak orang-orang yang melalui kegagalan, oh mereka pernah melalui fase ini, melalui fase dan bangkit lagi. Semakin banyak kita mendapatkan referensi-referensi seperti itu akan bermanfaat sekali saat kita sedang mengalami down itu sendiri. Kita jadi punya banyak, kita bisa relate. Itu membantu kita juga. Dan satu hal yang Oki sampaikan tadi juga terkait tentang network support system, ya. Selain support system berupa orang beneran offline, ya, yang tadi sempat gue sampaikan hari ini tadi, siang hari tadi adalah zaman sekarang nggak ada alasan nggak punya jaringan yang positif. Minimal adalah online minimal, dan minimalnya lagi adalah konsumsilah konten-konten dari orang-orang yang sebenarnya kita pengen jadi support system kita. Paling nggak lo kan bisa dengar omongan-omongan yang lo harapkan yang membantu lo, minimal itu. So there's no excuse, minimal lo bisa dapetin apa yang lo harapkan dari memiliki support system positif tadi dengan mengkonsumsi konten-konten mereka, dengerin podcastnya, atau ya nonton YouTube-nya, whatever gitu. Tapi lo akan mendapatkan efek yang cukup besar juga, karena membantu kita juga untuk mendapatkan kalimat-kalimat atau pengingat-pengingat yang bisa seakan-akan itu jadi network kita. Beda cuma kita nggak bisa ngerespon balik dan terus ngobrol langsung aja. Tapi apa yang disampaikan pesannya kan tetap bisa kita dapatkan. Gitu. Sekedar nambahin itu aja. Dan nah terakhir gue, jadi untuk penutup gitu ya. Yeah. Ada nggak hal yang penting gitu yang menurut lo perlu lo sampaikan ke kita semua, tapi kita belum nanya gitu. Tapi sebenarnya penting untuk lo sampaikan gitu. Jadi sebagai closing sekalian. Oke. Sebenarnya tadi udah sempat terbahas tipis-tipis juga kali ya, bahwa untuk mencapai tujuan, bahkan untuk merevisi hidup gitu ya, untuk sebuah perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Gue setuju tadi, sebenarnya itu mau jadi pesan penutup, banyaklah baca. Banyaklah baca ya, dari biografi itu juga bisa banget. Tadi kalau boleh nambahin satu rekomendasi buku lagi, bacalah buku Mr. Clean. Itu Pak Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi kalau tadi dibilang kalau kita masuk ke sistem, kita pasti bakal jadi ikutan kotor. Nah ini adalah contoh Pak Mar'i Muhammad. Dia adalah seorang aktivis dari muda. Ketika dia masuk ke sistem, dia membangun karir di Kementerian Keuangan, dari pegawai biasa sampai jadi dirjen BUMN, sampai jadi dirjen pajak, sampai jadi Menteri Keuangan. Tidak sekalipun dia gagal menunjukkan integritasnya, bahwa dia nggak pernah mau menerima suap sama sekali. Dan sampai dia pensiun pun itu hartanya cuma rumah tua dan mobil tua aja. Ya, setiap kali ada yang ngirimin dia sesuatu, semua dibalikin sama dia. Setiap kali ada pengusaha mau ngedeketin, semua dibalikin. Jadi ada kok cara-cara supaya kita bisa membentengi diri gitu ya. Supaya kita membentengi diri supaya enggak ikutan kotor ketika kita terjun ke dalam sebuah sistem. Jadi banyaklah baca, banyaklah belajar
teman-teman mungkin kalau di Al-Quran ikro itu diingatkan terus ya. Untuk selalu baca, untuk selalu belajar. Correct me if I'm wrong ya. Menurutku ini adalah saat terbaik dan mungkin terakhir buat teman-teman itu menikmati toko buku semaksimal mungkin. Saat ini mungkin masih susah untuk menemukan buku yang ditulis pakai ChatGPT sekarang. Tapi kita nggak tahu 10 tahun lagi akan kayak gimana. Ya, trennya akan seperti apa. Sekarang buku-buku tuh beneran kurasi dengan baik, ditulis oleh orang-orang yang betul-betul kompeten di bidangnya, ada editor, ada ilustrator dan lain sebagainya, bener-bener karya yang murni lahir dari hati gitu ya. Kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin buku-buku semua pakai ChatGPT nulisnya. Jadi sekarang adalah saat terbaik, mungkin saat terakhir untuk teman-teman bisa mendapatkan bacaan-bacaan berkualitas. Jadi pergilah ke toko buku, belajarlah dari tokoh-tokoh luar biasa, dari orang yang udah pernah ngejalanin hal yang sama. Jadi teman-teman gak harus ngulang dari nol lagi. Ya, teman-teman mungkin bisa langsung dari stage 3, bisa langsung dari stage 5 gitu ya. Dan yang gak kalah penting ketika teman-teman ingin mencapai sesuatu, yang jauh lebih penting dari perubahan besar itu adalah iterasi. Perubahan kecil. iPhone dari iPhone pertama sampai sekarang, iPhone 16, itu nggak tiap kali ganti kan? Tiap kali ganti drastis, enggak. Naikin pelan-pelan, oh dari tadinya 2G jadi 3G, tadinya nggak ada kamera jadi ada kamera, tadinya kameranya 1 jadi kameranya 2. Setiap tahun mungkin kita nggak ngerasa, iPhone gini-gini aja. Tapi kalau kita ngebandingin iPhone 1 dan terakhir iPhone 16, itu perubahannya jauh drastis. Ya, dari kemampuan prosesornya, layarnya, baterai life-nya dan lain sebagainya. Jadi itu juga penting dalam hidup kita. Jangan langsung menganggap kita harus bikin perubahan drastis dalam hidup kita. Mulai dari hal yang kecil-kecil aja. Setiap hari kita evaluasi gimana supaya kita bisa 1% lebih baik di keesokan harinya. Mungkin itu aja Bang Ali dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak Oki. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi. Thank you so much sudah meluangkan waktunya.